Masalah bibit, yang keempat adalah masalah bibit. Kenapa saya pengen The Bronto selalu menyoroti? Karena memang animo masyarakat untuk menanam bibit bersertifikat luar biasa besar. Gitu. Karena kalau kita menggunakan mariles atau marihat lelesan itu, kita tidak bisa memprediksi produktivitasnya itu ke depan seperti apa. Itu tidak bisa memprediksi. Karena bahwa ini kenapa harus bibit bersertifikat? Karena sudah melalui mekanisme penelitian yang panjang dari balai-balai bersertifikat. Kalau ditanya bibit yang paling bagus yang mana, Pak Wendy, jawabannya adalah bibit yang disesuaikan dengan lahan kita. Lahan kita seperti apa? Itu. Kemudian bunga jantan, masalahnya saja adalah bunga jantan yang berlebihan. Nah, ternyata PPKS, kemudian Sokvin, Lonsum, Sriwijaya, Sain juga, itu walaupun per hari ini memang rata-rata memang antri, karena memang animo masyarakat banyak ditambah dengan program peremajaan sawit rakyat di beberapa wilayah, memang animonya luar biasa. Tapi yang paling penting adalah ketika masyarakat menanam bibit bersertifikat, maka masyarakat itu adalah mendapatkan informasi dari selebaran-selebaran yang dikeluarkan oleh balai bersertifikat yang sudah melalui penelitian mereka. Angkanya cukup signifikan produksinya. Tidak seperti bibit-bibit per hari ini, Pendi sudah berdiskusi banyak petani, Pak, bibit mariles saja produksinya bagus, Pak Pendi. Saya bilang tidak akan pernah bagus. Kenapa? Karena ketika mereka menggunakan mariles, mereka itu dihadapkan dengan 25% pisifera yang mungkin muncul, di mana bahwa pembentukan brondolnya dan janjangannya tidak sempurna. Next, Pak. Nah ini masih banyak beredar di masyarakat dan umum saja. Bahkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masih kadang-kadang lucu. Jual bibit marihat pada hari ini. Bibit marihat, marihat aja sudah nggak ada. Sekarang udah menjadi PPKS, tapi masih ada ini. Marihat Medan, masih ada yang jual itu. Sekedar informasi saja para petani dan para petani pelentar dan para pemirsa semuanya. Marihat itu udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah PPKS. Ya ini coba gini. Ada marihat Lonsum itu ada. Sampai jual-jual bibit itu. Bibit yang model-model seperti ini adalah model-model mariles yang di-packing bagaimana masyarakat terperdaya dengan adanya bibit-bibit ini. Kasusnya sudah banyak sekali. Karena The Bronto sebagai tempat tampungan curhatan para petani dengan sangat senang memberikan data bahwa orang-orang yang para petani yang menggunakan bibit-bibit ini pada awalnya puas, rata-rata puas. Tapi setelah beberapa tahun hasilnya ambiar, kalau bahasanya The Bronto itu adalah ambiar luar biasa. Karena memang ambiar luar biasa. Oke, next, Pak. Ini bibit petani ini palsu. Karena gini, Pak Wendy, petani kita itu nggak punya modal untuk membelinya. Pertanyaannya, pengen dimodali nggak sama kelapa sawit kita untuk 25 tahun mendatang? Atau kita hanya percaya bibit-bibit mariles atau kita ngambil di bawah-bawah pohon saja yang kita masih berjudi dengan persentase apakah dia dura, pisifera, dan teneranya. Pak Wendy, saya nggak punya duit untuk beli kecambah, tapi saya bilang pada per hari ini bibit untuk mendapatkan kecambah bersertifikat tidaklah sesuatu hal yang susah. Sudah terbuka semua outletnya, walaupun ya antri. Kembali lagi antri itu adalah wajar karena memang pasarnya memang seperti itu. Kemudian bibit palsu adalah memiliki random genetik, yang harus kita bawahi ya, random genetik seperti ini para petani semuanya. Masih banyak orang berpikir yang nggak apa-apa lah, yang penting aku nanam mariles aja nggak apa-apa, ataupun bibit palsu yang penting durak. Entar dulu, sabar, salah. Karena bahwa bibit palsu itu belum tentu dura, Bapak Ibu semuanya. Belum tentu dura. Bibit palsu juga memiliki, sekali lagi, bahwa kecambah bersertifikat yang membuat mahal adalah sejarahnya, riwayatnya. Mana jantannya, mana betinanya, dan seperti apa anaknya. Dan berapa produksinya ke depannya. Kalau kita menggunakan bibit mariles, kita nggak tahu genetik yang terkandung di dalamnya apa. Karena kalau kita menggunakan bibit bersertifikat keluaran dari balai-balai adalah 100% tenera. Pak Pendi, masih ada tuh dura.
0,000001%. Mungkin sejuta batang baru ada duranya. Itu pun kalau ada. Yang penting adalah sudah hampir 100% mineral. Nah ini, masalah yang selanjutnya adalah masalah pertumbuhan bunga jantan. Para petani masih curhat sama Pak Pendi. Ketika Pak Pendi, sawit saya banyak bunga jantannya. Kenapa bunga jantannya? Kok ada bunga jantannya? Kelapa sawit itu bersifat monoseus atau berumah satu, di mana bahwa kelapa sawit mungkin akan memiliki bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman, tapi beda janjangnya. Pertumbuhan bunga jantan ini adalah hal yang wajar saja. Jika sedikit, jika banyak maka perlu evaluasi. Karena kita mengharapkan bunga betinanya yang banyak sebagai tandan buah segar, sebagai pendapatan kita. Kalau bunganya bejantannya banyak, apa yang harus kita evaluasi? Bahwa dalam pembentukan atau pembentukan bunga yang sempurna, bunga betina yang sempurna, itu terpenuhinya air, terpenuhinya unsur hara. Apakah keduanya sudah terpenuhi? Ada juga petani yang bertanya, Pak Pendi, 3 bulan yang lalu saya pupuk menggunakan pupuk ABC, pupuk semuanya, kok keluarnya bunga jantan? Harus kembali lagi. 17 bulan yang lalu Bapak kemana ya Pak? Seperti apa tanaman kelapa sawit kita? Apakah dipupuk atau tidak? Kita harus kembali lagi ke sana. Karena bahwa bunga kelapa sawit itu sampai pembentukan bunga sampai buah panen adalah 17 sampai 24 bulan. Yang tergantung jenis lahannya. Ini harus kita pahami. Ada pupuk-pupuk yang nanti salah satu yang di belakang mungkin akan kita bahas. Ada pupuk yang menggunakan 2 sendok, 3 sendok, sudah wow produksinya. Yakin, tidak akan mungkin. Ini kemudian solusinya adalah gunakan bibit bersertifikat. Jika memang sudah menanam bibit yang tidak atau mariles, maka ya sudah kita pelihara dulu, dengan kita rawat semaksimal mungkin, sambil menabung untuk mendapatkan bibit bersertifikat, sambil mencocokkan lahan kita dengan jenis kelapa sawit yang harus akan kita tanam. Sebagai contoh, Zangambi, sekarang primadonnya Pak Fajar di dunia perkelapa sawitnya adalah varietas Zangambi ini, Pak. Zangambi ini pelepahnya cukup panjang sebenarnya. Zangambi adalah suatu daerah di Afrika yang diadopsi menjadi sebuah varietas di Indonesia yang namanya Zangambi. Bahkan Malaysia ada Velda, itu juga Velda Zangambi juga. Zangambi bukan berarti bukan hanya PPKS saja yang punya, tapi Sofin, Sain, SC juga ada juga yang memiliki Zangambi. Sekarang menjadi primadona. Apakah Zangambi ini cocok di semua tempat? Saya bilang belum tentu. Karena bahwa ketika kita memilih Bapak Ibu semuanya petani di daerah rawa atau gambut, cari pelepahnya yang agak pendek, sementara Zangambi pelepahnya cukup panjang, maka tidak sesuai untuk di lahan gambut. Cari pelepahnya yang pendek, bahkan pendek sampai sedang lah, itu maka akan cocok. Oke, kita akan bahas permasalahan yang kelima.